Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan jazakumullahu khairan jaza terhadap like, share, and subscribe yang diberikan ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengajak kepada kita semua untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama kita usahakan iman takwa kita ini akan lebih kita tingkatkan kebaikannya dibandingkan dengan hari kemarin. Hari kedua kita usahakan agar keimanan, ketakwaan yang ada pada diri kita akan jauh lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Kemudian pada posisi hari yang ketiga, kita berusaha untuk istiqomah, mempertahankan kebaikan yang sudah kita pupuk, yang sudah kita bina pada hari kedua dan hari ke-1. Dengan digabungkan antara hari pertama, hari kedua, kemudian pada hari yang ketiga, dikumpulkan menjadi satu kekuatan untuk memberikan efek kepada diri kita agar semakin hari kita semakin baik dalam mengisi sisa kehidupan kita dengan melakukan amal-amal soleh, kemudian meninggalkan amal-amal buruk. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami ingin sedikit berbagi kepada ayah bunda para muhsinin di mana saja Anda berada. Sesungguhnya orang yang baik di antara kita adalah mereka yang selalu senantiasa berusaha mengevaluasi perjalanan kehidupan mereka hingga detik saat sekarang ini, ketika Allah masih memberikan kehidupan kepada diri mereka. Dari hari ke hari, kerja mereka di samping melakukan aktivitas dunia, mereka selalu senantiasa mengevaluasi proses daripada amal-amal yang mereka kerjakan ketika sebelum ajal datang menjemput diri mereka. Dan orang-orang yang memiliki konsep demikian, tentu mereka bukan orang sembarang. Tentu mereka telah mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, betapa banyak saudara-saudara kita yang telah Allah berikan fasilitas kehidupan, namun dengan fasilitas kehidupan itu mereka semua jauh meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah orang-orang yang ketika diberikan fasilitas, dengan fasilitas itu mereka terus memutar evaluasi pada diri mereka, sehingga dari hari ke hari mereka akan tumbuh, berkembang, semakin baik, baik pekerjaan dunianya maupun amal-amal akhiratnya. Dan orang-orang seperti yang demikian ini akan selalu senantiasa berhati-hati dalam mengisi sisa daripada kehidupannya di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terlalu berjuforia dengan kehidupan dunia yang sifatnya mereka sadari bahwa menipu yang luar biasa kepada diri mereka. Maka konsep kehati-hatian mereka itu membuat mereka sebenarnya bahagia, namun mereka belum merasakan kebahagiaan itu karena masih hidup di dunia. Tapi ketahuilah, demi Allah, sekali lagi, demi Allah, ketika mereka istiqomah dalam proses yang baru kita dengarkan ini, maka mereka akan mengalami sa'idun fil akhirah, kebahagiaan yang sempurna ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "An a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang," kata Allah Subhanahu wa taala, "hum, yang mereka itu, min khasyati rabbihim, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ancaman-ancaman yang Allah kabarkan kepada mereka. Mereka merasa takut akan siksa api neraka. Mereka merasa takut akan siksa nanti mereka ketika mati kemudian masuk ke alam kubur. Maka apa yang terjadi? Musyfikun, mereka mengisi kehidupan mereka di alam permukaan buminya Allah ini dengan selalu senantiasa berjalan perlahan-lahan dengan konsep kehati-hatian mereka. Tidak pernah mereka mau melakukan sesuatu yang sifatnya mendatangkan kerugian kepada diri mereka, tapi mereka selalu senantiasa berusaha, berupaya untuk melakukan sesuatu yang sifatnya itu ketika berhubungan dengan hablum minan nas akan mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Hablum minallah akan mendatangkan kasih sayang dan rahmat Allah turun kepada diri mereka. Maka mereka selalu senantiasa musyfikun, berhati-hati dalam mengisi kehidupan yang mereka lalui dari hari ke hari. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang-orang seperti ini adalah walladzina, yaitu orang-orang hum yang mereka itu biayati rabbihim, terhadap apa yang disampaikan kepada diri mereka, yu'minun, mereka imannya kuat. Ketika dikatakan jangan melakukan zina, karena zina itu akan mendatangkan azab yang besar, yang pedih kepada diri kalian, maka mereka stop. Mereka tidak akan pernah mau mengajak diri mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada perbuatan zina. Dikatakan kepada mereka, jangan dekatkan diri Anda kepada yang namanya khamar. Maka dengan konsep kesadaran pada diri mereka, mereka akan mengangkat diri mereka, mereka akan membawa diri mereka untuk menjauhkan diri mereka daripada khamar tersebut. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini bisa terjadi ya kepada mereka yang selalu senantiasa mengevaluasi diri mereka. Mereka sadar sesungguhnya mereka akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Kemudian konsep yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka dalam menyembah Allah, tidak ada satupun hal-hal yang mereka lakukan untuk disandingkan kepada Allah. Untuk disandingkan kepada Allah sesuatu itu yang mendatangkan kesyirikan kepada diri mereka. Maka mereka melakukan penyembahan kepada Allah, penyembahan yang benar-benar mulus, penyembahan yang benar-benar tulus, penyembahan yang benar-benar ikhlas, mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perbuatan yang mereka kerjakan selalu senantiasa mereka filter, mereka saring, kemudian mereka teliti, mereka pahami dengan baik agar perbuatan itu tidak jatuh kepada kesyirikan. Sebab kita ketahui secara bersama bahwa sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu pasti dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan sederhana yang dapat kita ambil pada pembelajaran kita, di situ ditegaskan bahwasanya yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup yang sempurna, tatkala kita kembali menghadap Allah, maka evaluasi dalam kehati-hatian kita untuk mengisi kehidupan ini harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, disampaikan bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, apabila itu perintah di dalam Al-Quran, lantas langsung kita kerjakan. Apabila larangan di dalam Al-Quran, lantas harus kita tinggalkan. Karena itulah keimanan yang mestinya, yang harus tertanam dalam jiwa-jiwa kita sebagai seorang muslim. Lalu yang ketiga,
disampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam melakukan proses ibadah kepada Allah, jangan sampai ada tandingan-tandingan penyembahan yang harus ada pada prosesi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sudah pahami pada video-video yang telah kita tonton, sesungguhnya Allah adalah Rabb semesta alam, Tuhan seluruh sekalian alam, yang tidak pernah mau mengadakan penyembahan yang penyembahan itu ada tandingan untuk menyandingi kemahaperkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketiga konsep yang harus ada pada jati diri kita agar kita mendapatkan kebahagiaan ketika Allah memanggil kita dan kita meninggalkan dunia ini. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada jiwa dan diri kita agar mampu untuk melakukan kebaikan dan mampu pula meninggalkan hal-hal yang sifatnya buruk. Harus kita tinggalkan, tidak boleh kita ambil. Dan dengan konsep yang sederhana demikian itu memberikan kebahagiaan, kesenangan hidup kepada diri kita yang Allah ridhoi, yang Allah rahmati. Konsep yang demikian akan mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita. Tidak hanya di dunia, di akhirat Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.